Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini semua? Pasti semuanya sehat ya dalam penyertaan Tuhan. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau doa dulu terlebih dahulu supaya kita tetap fokus hanya kepada Tuhan. Yes, thank you Jesus. Selamat pagi Papa. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan sampai saat ini untuk beribadah bersama-sama. Dan kami sangat berterima kasih buat kesehatan ketika kami bangun pagi Tuhan. Kami bisa menghirup udara dan tubuh yang sehat. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Saya ulang untuk bangkit berdiri, yuk kita mau memuji Tuhan. Pagi ini kita memuji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita telah dipilih sebelum dunia ini kita dibentuk oleh Tuhan.
Dan kita mau sebagai alat-Mu Tuhan, kita angkat pujian ini bersama-sama dengan iman. Yes, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Sama-sama kita kembali nyanyikan, Kau telah memilihku, Kau telah memilih. Yes, amin. Dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas Saya undang untuk bangkit berdiri sama-sama. Sama-sama kita boleh katakan, jadikan aku bait suci-Mu. Yes. Tiada bercela, jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan kami, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kita nyanyikan kembali dari awal. Tuhan telah memilih kita semua. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Sama-sama katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan, yes, haleluya. Tuhan mau menjangkau kami semua Tuhan. Yang ada di rumah pun Tuhan akan menjangkau pada saat ini. Tiada bercela, jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada
bercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadi keselamatan bangsaku, oh jadikan kami keselamatan bangsaku. Haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus, yang tak bercela. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami dipilih. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Kau, hanya Kau. Keluarkan suara saudara. Tuhan mau mendengar suara kalian. Jangan berdiam diri. Sudah saatnya sekarang kita harus bisa bersyukur. Terima kasih, oh. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami naikkan, segala persembahan kami tinggikan. Hanya bagimu, hanya bagimu. Kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Tiada pernah berubah. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Kemampuan kami terbatas Tuhan. Pikiran kami pun terbatas. Yes. Hanya kasih-Mu dan kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas. Jadikan kami mesbah doa-Mu Bapa, biar kami bisa menjangkau orang-orang di sekeliling kami terlebih dahulu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa. Yes, haleluya. Yes, sama-sama kita katakan, jadikan kami. Yes, bait suci tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Jadikan kami, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu Tuhan bagi keselamatan bangsaku. Jadi keselamatan, jadi keselamatan bangsaku. Jadi keselamatan, jadi keselamatan bangsaku. Jadi keselamatan bangsaku. Yes, haleluya. Terima kasih
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Ini suara hati anak-anak-Mu Tuhan, yang selalu haus dan rindu akan Engkau. Nyatakan isi hati-Mu Bapa, lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kita tidak menyimpang, kita bisa menjadi contoh buat banyak orang yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Saya persilakan hambanya. Shalom saudara sekalian. Baru sebelah sini. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Pagi hari ini kita bersama masuki di bulan yang baru. Di bulan September ya. Minggu pertama saya bersyukur kita masih bisa bertemu kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, tema khotbah pada pagi hari ini, tema besarnya adalah tentang waspadalah, waspadalah ya. Tapi subtemanya saya dapatkan tentang madu tapi racun. Ya. Madu tapi racun. Biasanya kalau madu tuh buat obat ya. Siapa di sini yang suka madu? Yang suka di madu? Jangan ya. Madu boleh buat kesehatan. Tapi ini madu tapi racun. Nah, rupa-rupanya iblis tahu bahwa sesuatu itu yang baik itu, nah, dia putar balikan supaya menjadi racun. Karena apa saudara? Karena pada akhir zaman ini iblis bekerja keras ya. Dia berusaha keras untuk mencari mangsa sebanyak-banyaknya. Mencari mangsa sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke dalam dapur api. Kan iblis juga punya kerajaan. Kerajaannya bukan kerajaan sorga tapi kerajaan neraka. Ya. Jadi kerajaan sorga Tuhan punya, tapi kerajaan neraka itu iblis punya. Ya. Dia berusaha untuk mencari mangsa sebanyak-banyaknya supaya memenuhi kerajaan nerakanya. Nah, saudara, dia selalu menawarkan hal-hal yang kelihatannya indah, yang manis, yang hebat, yang mengagumkan. Ya. Nah, itu tawaran daripada iblis. Nah, pada pagi hari ini kita bersama akan belajar satu kebenaran firman Tuhan supaya kita ini jangan sampai terpancing. Karena pada akhir zaman ini iblis sedang gencar-gencarnya mencari anak-anak Tuhan, lebih-lebih para hamba-hamba Tuhan untuk dijaring, dimasukin ke dalam perangkapnya. Nah, saudara, seperti kita tahu pada bulan yang lalu atau waktu-waktu yang lalu saya pernah mengungkapkan tentang titik lemah. Saya ungkap sekali lagi tentang titik lemah ini. Kalau setiap kita pasti tahu kelemahan kita di mana. Tuhan juga tahu. Nah, iblis juga musuh kita itu dia juga tahu titik lemah daripada setiap kita. Yang pertama saudara, titik lemah adalah tentang harta. Siapa yang gak mau kaya di sini? Pasti mau kaya semua ya. Kalau ditawarin kekayaan pasti mau. Tapi mesti kerja, jangan tidur. Gak ada kekayaan yang datang tiba-tiba pada waktu kita tidur. Tapi kita kerja ya. Nah, iblis juga menawarkan sesuatu yang harta, kekayaan dunia ini. Rumahnya mewah, mobilnya bagus, ya, bisa jalan ke sana, jalan ke sini, luar negeri gitu ya. Itu ditawarin. Nah, pagi hari ini jangan kita sampai terpancing, saudara. Ya. Jangan terpancing dengan iming-iming yang diberikan sepertinya madu tadi. Iblis tahu kelemahan kita. Ditawarin kekayaan, tawarin harta yang banyak, duit banyak, saldo deposito yang banyak ya. Yang orang dunia ini bilang gak habis dimakan 7 turunan. Ya. Jadi anak pertama terus kedua sampai cucut bibitnya ya, itu gak habis. Ya. Ditawarin itu semuanya. Itu sah-sah aja. Kalau kita kerja ya kita bisa mendapatkan semua itu. Tapi iblis menawarkan dengan iming-iming. Ya. Dengan iming-iming yang dia dengan cara menghalalkan segala cara. Ya udah lu gak usah kerja, ini gue kasih ini nih. Seperti kita tahu banyak investasi bodong waktu-waktu yang lalu. Ditawarin tuh iblis, tawarin ya. Menghalalkan segala cara. Udah korupsi aja, korupsi. Ya korupsi ya, gak ada yang tahu. Ya, gak ada yang tahu korupsi. Nah, terus satu lagi jurus yang untuk mencari harta adalah tipsani. Tipu sana, tipu sini. Ya. Tipu sana, tipu sini. Iblis mencari mangsa sebanyak-banyaknya untuk menawarkan orang menjadi kaya.
Tapi dengan cara seperti itu, menghalalkan segala cara, korupsi, tipu sana tipu sini, ya pokoknya yang jelek-jelek lah. Tapi kelihatannya manis, tapi ujung-ujungnya maut. Nah, saudara, kita jangan terpancing. Yang kedua, tentang tahta. Tahta itu adalah kedudukan. Kedudukan, siapa yang gak mau jadi bos? Mau dong, yang kerja mau tetap jadi karyawan aja. Ya. Nah, dia mau naik pangkat. Ya, pada waktu saya kerja naik pangkat dari marketing jadi supervisor, jadi area manager, terus dia naik terus, ya. Jadi dia naik pangkat. Tapi itu wajar. Tapi iblis nawarinya yang iming-iming yang waduh. Mau naik pangkat, mau kedudukan, mau jadi bos. Nih caranya gini nih, iblis bilang, sikut sana, sikut sini. Nih geser sini. Nyebarkan fitnah, ya, nyebarkan gosip. Ya. Kalau istilah anak sekarang tuh hoak ya. Waduh, dicari. Kalau lu mau gini, mau kedudukan tinggi, caranya seperti ini. Ya. Jangan kita terpancing. Nah, yang ketiga, nah ini tentang wanita bagi yang pria. Tapi kalau yang bagi yang wanita, pria atau pasangan hidup. Ya. Dia tawarkan kecantikan, tawarkan hal-hal yang ganteng. Ya. Lu mau nggak? Ini ada orang ganteng, ini mau nggak ada orang cantik. Tapi syaratnya harus pindah keyakinan. Beda iman. Ya. Harusnya seperti itu. Jadi jangan sampai terpancing. Ya. Juga dalam hal orang berpasangan juga banyak iblis pancingan. Ada, udahlah, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Ya kamu berduaan, lakukan aja. Lakukan aja, kan nggak ada yang lihat. Ya, kunci kamar kamu berdua itu nggak ada yang lihat. Tapi Tuhan lihat. Iblis menawarkan seperti, waduh, istilahnya seks bebas atau MBA. Bukan Master Business Administration ya, tapi Married by Accident. Ya, jangan sampai itu terjadi. Lebih-lebih anak-anak muda, jangan sampai terpancing dengan pasangan hidup ini. Kita tetap setia kepada Tuhan, meskipun ditawarin hal-hal yang baik, yang kelihatannya indah, yang kelihatannya bagus, cantik, ganteng, jangan sampai terpancing. Kita tetap sekali Yesus tetap, wah, ini kayaknya udah mulai goyang nih. Sekali Yesus tetap, ya, masih separuh. Sekali Yesus tetap Yesus, ya kenceng, ya supaya iblis dengar, dia nggak nawarin lagi, ya. Nah, saudara, pada pagi hari ini jangan mudah terpancing. Semua itu kelihatannya manis, tapi ujung-ujungnya maut. Ujung-ujungnya maut menuju ke neraka. Nah, kalau orang misalnya kita lihat kalau orang udah mancing atau menjala ikan, udah dimasukin ke dalam jalannya, itu tinggal dibawa aja. Jangan sampai kita masuk dalam jerat iblis, ya. Harta, tahta, dan wanita. Jangan sampai kita terpancing itu. Kita tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan mau dipancing yang hal-hal yang negatif. Ya, kelihatannya manis, tapi ujung-ujungnya maut. Nah, sekarang kita belajar nih tentang cara iblis, cara kerja iblis. Yang pertama kita melihat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu itu si iblis berjalan sekeliling, keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dia bekerjanya giat. Mungkin 1 kali 25 jam kali kalau ada jamnya 25. Terus tiap hari, tiap waktu, wah gesit, wah dia cari. Kenapa saudara? Karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Dia berusaha menjaring orang dengan sebanyak-banyaknya, cari mangsa sebanyak-banyaknya. Berjalan keliling. Nah saudara, satu waktu saya pernah ngomong-ngomong itu bicara dengan orang yang pernah puasa 40 hari 40 malam. Bayangkan, 40 hari 40 malam gak makan gak minum. Ya. Terus dia cerita begini, setelah dia selesai pada hari yang setelah dia menjalankan ibadah puasa selama 40 malam, dia melihat di atas ini di udara, dia melihat kayak banyak burung-burung. Tapi burung-burungnya warnanya hitam, itu kuasa kegelapan dia bilang. Terlihat banyak, dia caplok, set, ambil lagi, cet gitu. Jangan sampai kita terpancing. Itu cara kerja iblis. Dia bekerja seperti itu. Dia bilang itu cara kekuasa kegelapan.
Jadi saudara kita mesti berjaga-jaga, jangan sampai itu. Nanti kita belajar, saya beritahukan supaya kita mengatasi cara kerja iblis itu bagaimana. Yang pertama tentang sangat aktif. Yang kedua, mencari yang kosong. Mencari yang kosong. Ya. Lalu ia berkata, Matius pasal 12, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan terjadi atas angkatan yang jahat ini. Yang kosong, sudah terima Yesus, sih terima Yesus. Tapi jangan sampai kosong. Karena kalau yang kosong itu menjadi sasaran iblis. Seperti halnya dalam dunia ini kan kalau rumah kosong, itu inceran daripada pencoleng-pencoleng, maling atau rampok gitu ya. Dia berusaha melihat dulu, wah kalau rumah ini kosong, makanya jangan sampai kosong. Ya, bukan nggak boleh kosong, rumah ya kita tinggal ya, tapi kita kunci dulu, jangan lupa dikunci. Nah dia cari yang kosong. Yang kosong itu apa? Ya bekerja sih bekerja, ya. Yang kosong tuh rohani kita. Kerja dari pagi sampai malam. Sampai misalnya nanti untuk ibadah, doa malam aja udah gak ada waktu. Udah kecapean. Kecapean, waduh. Doanya semalam suntuk. Bapak kaminya jam 12, aminnya besok pagi jam 6. Bapak kami yang di surga, amin. Aminnya jam 6. Itu bukan doa semalam suntuk ya. Jadi udah kecapean. Disibukkan dengan perkara-perkara duniawi ini. Pekerjaan, lembur. Bukan gak boleh lembur, boleh-boleh aja. Tapi juga mesti punya waktu untuk isi kehidupan rohani kita. Ya. Seperti kita tahu kalau jasmani kita kosong, gampang masuk angin. Kan? Kalau kita pagi mau pergi kerja nggak makan dulu, makan siang, itulah beda dengan puasa ya saudara. Kosong masuk angin. Makanya pagi-pagi makan dulu. Ya. Nah pagi-pagi makanan kita apa? Firman Tuhan. Kita doa, pujian penyembahan. Nah yang ketiga, cara kerja iblis yang ketiga adalah menghampiri yang sendiri. Adapun ular ialah dalam Kejadian pasal 3 ayat yang 1a. Adapun ular itu ialah yang paling cerdik dan segala dari binatang itu di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Terus yang ke satu yang lanjutnya 1b ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Nah si Hawa ini lagi di Taman Eden dia sendirian. Disamperin sama iblis, disamperin sama ular, ularnya bisa ngomong pada waktu dulu, ya, samperin. Makanya jangan sampai sendiri, ya. Kalau sendiri nanti iblis menyerang. Ada ilustrasi seperti ini, ya. Satu hari ada sekelompokan sapi, ya, yang selalu bersama-sama. Sapi itu makan bersama, minum bersama, terus bekerja bersama, jalan-jalan bersama. Nah, tiba-tiba pada suatu pagi ada seekor sapi yang sedang makan. Makan, sapi ini kebetulan badannya gemuk, ya, lagi makan rumput tentunya. Nah, di lain pihak, ya, ada seekor harimau atau singa. Dia ingin menerkam kepada makan daging sapi lah. Tapi dia nggak bisa, karena kenapa? Karena sapi itu selalu berkumpul bersama-sama. Kalau sapinya 10, harimaunya 1, tentunya nggak bisa menang. Jadi dia maunya 1 lawan 1 mungkin, ya. Nah, sekarang dia lagi mikir bagaimana caranya untuk makan daging sapi ini, ya. Dibikin rendang kayak apa gitu ya sama si harimau dipikir, ya. Akhirnya satu hari seekor sapi yang lagi makan pagi-pagi lagi makan, ya. Disamperin sama harimau. Halo selamat pagi Pi katanya. Lagi makan, siapa yang ngomong? Wah harimau. Tahu nggak lo? Tadi ya saya dengar ya teman-teman kamu mau mengucilkan kamu. Mau memisahkan kamu daripada mereka. Kenapa? Katanya si sapi ini bilang. Karena kamu makannya gemuk, badannya gemuk, makannya banyak. Menghabiskan rumput katanya. Wah si sapi itu mulai mikir yang sendiri ini ya. Pantesan tadi saya ajak mereka pada nggak mau. Pantesan mereka selalu menghindar kalau saya ajak ya. Akhirnya si sapi itu lagi makan berhenti dia samperin ke teman-temannya. Mulai sekarang ya. Saya nggak mau kumpul lagi sama kalian. Saya mau menyendiri. Akhirnya sapi ini pergi sendiri. Benar aja saudara. Begitu sapi itu di jalan
nggak jauh, udah agak jauh dari teman-temannya, kumpulan teman-temannya berusaha menghibur dia. Enggak, kita mana mungkin meninggalkan kumpulan kita selalu udah bersama-sama. Ya, kita nggak mungkin memisahkan kamu, kata teman-teman. Enggak, pokoknya saya udah dengar, saya tahu pokoknya. Sapi itu lagi pergi jalan, begitu udah agak jauh dari teman-temannya, harimau yang dari belakang tadi, ya, dia samperin itu sapi, dimakan itu, diterkam sampai mati itu sapi. Nah caranya seperti itu. Jadi jangan sampai sendiri, saudara. Ya, sendiri nggak boleh. Ya, kita mesti punya komunitas. Yang keempat, memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta itu dalam Kejadian pasal 3 ayat yang 1b, yang tadi. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, si ular ini bilang begini, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Padahal ini bukan firman Tuhan. Yang benarnya perintah Tuhan itu terdapat dalam Kejadian pasal yang kedua. Nah ini, lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Boleh dimakan. Tadi kan gak boleh dimakan. Beda kan? Ya. Tuhan bilang boleh dengan bebas. Ya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau makan pastilah engkau mati. Ya. Jadi diputarbalikkan kebenaran. Padahal firman Tuhan ini begini, ya, nggak boleh begini, nggak boleh. Iblis bilang boleh. Firman Tuhan bilang boleh, tapi iblis bilang nggak boleh. Jadi kita bingung, ya, jangan sampai terpancing tipuan iblis. Itu kenapa terjadi? Karena si Hawa sendiri. Hawa sendiri. Ya, yang kelima tentang menunggu waktu yang tepat. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini cerita tentang iblis mencobai Tuhan Yesus. Ya, bayangkan Tuhan Yesus aja yang adalah Tuhan dicobai, apalagi kita. Ya, dia berusaha mencari waktu yang tepat. Oke, saya kalah sekarang, tapi ntar ya, saya tunggu waktu yang tepat. Ya. Waktu yang tepat itu kenapa, saudara? Bagaimana caranya? Bagaimana keadaannya? Pada waktu kita lagi stres. Pada waktu stres, kita lagi stres, ya. Kita waktu di PHK mungkin yang kerja, aduh, gue udah gak ada kerjaan lagi. Itu iblis datang nyamperin. Pada waktu sakit, gak sembuh-sembuh, itu iblis juga datang nyamperin. Alah, percumalah ke gereja, percuma doa-doa, buktinya lo sakit tetap sakit aja. Ya, iblis selalu bisikin begitu. Ya. Dia mencari waktu yang tepat. Bagi anak-anak muda, waktu yang tepat itu pada waktu putus pacar. Diputusin pacar, waduh, iblis juga nyamperin anak-anak itu. Jangan sampai kita terpancing. Karena iblis itu kerjanya tadi siang dan malam kan. Dia berusaha mencari waktu yang tepat. Dan jangan sampai kita terpancing dengan jerat iblis itu. Kalau kita udah masuk dalam jerat iblis, udah gak ada ampun. Neraka bagiannya, gak bisa digabungkan dan gak bisa dipindahin lagi ke surga. Nah saudara, yang keenam, yang terakhir tentang cara kerja iblis. Itu mengadu domba. Markus pasal 3 ayat yang ke-24. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu juga tidak dapat bertahan. Jadi cara kerja iblis itu dia ngadu domba. Ya, ngadu domba di dalam satu kerajaan, dalam satu rumah tangga. Ya, dalam satu rumah tangga misalnya anak sama orang tua gak cocok, ribut terus. Ya, dia ngadu domba. Dalam saudara bersaudara juga diadu domba, ya. Diadu domba. Di gereja juga begitu, bisa juga jemaat dengan jemaat, pengerja dengan pengerja, bahkan pendeta dengan pendeta, diadu domba. Nah, makanya kenapa Belanda bisa menjajah kita selama 350 tahun, karena dia menjalankan politik divide et impera, politik mengadu domba. Saya tertarik kata domba ini, berarti kata domba ini kita kan anak-anak Tuhan ini domba. Kenapa bukan adu kambing, kenapa bukan adu ayam, tapi adu domba. Berarti sasarannya anak-anak Tuhan. Makanya kita tahu saudara, jangan sampai kita jadi sasaran iblis. Dia kerjanya mengadu domba. Ya. Ribut boleh, beda pendapat boleh, tapi jangan sampai terjadi permusuhan. Ya. Beda paham boleh, tapi jangan sampai kita berpisah satu dengan yang lain. Pisah sih apa, tapi tetap bersahabat. Ya. Jangan sampai seperti itu. Nah saudara, kita udah tahu cara kerja iblis, sekarang saya beritahukan tentang cara mengatasinya.
Kalau cara mengatasinya yang pertama tadi, kita harus selalu waspada. Yang pertama tadi apa saudara? Itu dia kerjanya siang malam ya. Dia selalu giat. Yang pertama dia kerja siang dan malam, kerja giat. Kita cara mengatasinya selalu waspada. Ingat pesan Bang Nabi. Ingat. Kejahatan terjadi bukan karena niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Jangan buka celah ya. Dalam Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ya, jadi kalau kita udah tahu ini suatu hal yang gak baik, kita tinggalin dia. Waspadalah. Yang kedua, tentang yang kesendirian itu, jangan yang kosong itu. Yang kedua, nasihat firman Tuhan untuk cara mengatasi yang supaya tidak kosong adalah dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 45. Nah ini, karena kalau kosong ini akibatnya seperti ini. Lalu ia keluar dan mengajak 7 orang lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan terjadi berlaku atas ini. Ya, saudara, makanya jangan sampai kosong. Bagaimana caranya supaya kita nggak kosong? Kita isi kehidupan kita. Ya, dengan apa? Doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, dan penyembahan. Pada waktu kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun. Ya, hadirat Allah turun. Kan Allah bertahta di atas puji-pujian. Ya, satu waktu saya pernah, waktu pulang siang ya, hari Sabtu mau tidur, saya udah pasang AC ya, udah naik ke atas pasang AC, masuk kamar, ya mau tidur istirahat lah. Ya. Tiba-tiba di depan rumah ya, ada sekelompokan orang-orang pada ngumpul depan rumah. Betulan depan rumah kita agak luas, kalau lagi gak ada mobil, dia lega gitu ya. Pada kumpul, kumpul sini katanya. Saudara tahu itu tukang apa? Kuda lumping. Kuda lumping. Pas gedebuk. Waduh, mau tidur itu saya nggak tenang. Saudara, kalau kita tahu permainan kuda lumping itu kan permainan kuasa roh jahat. Nggak mungkin orang benar bisa makan beling, makan tusuk paku nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya nggak tenang. Akhirnya, waduh mau tidur, mau istirahat nggak bisa. Udah dah, saya bangun, ya kan nggak mungkin saya bilang, kamu jangan di sini. Nggak bisa dong. Itu pekarangan umum ya. Tapi akhirnya saya pergi masuk ke dalam ruang doa, saya ambil gitar, saya naikkan puji-pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Terus sampai habis. Begitu habis, itu gedebang-gedebungnya berhenti. Mereka berhenti, saya juga berhenti. Kenapa nih berhenti? Terus lagi itu saya pasang kuping dengerin. Kenapa ya? Nah, kenapa? Terus saya dengar suara, jangan di sini ya. Kita pindah ke sana. Kenapa? Kata teman-teman, di sini nggak enak, panas. Nah saudara, itu terjadi karena waktu kita memuji Tuhan, kuasa iblis pergi. Makanya pada waktu kita mengalami hal-hal yang nggak enak, datang kepada Tuhan, memuji Tuhan. Isi kehidupan kita dengan pujian, doa, dan penyembahan. Maka Tuhan akan hadir. Dan kuasa iblis itu nggak berani dekat-dekat. Yang ketiga harus punya komunitas yang baik. Ya, Ibrani pasal 10 yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, kita harus punya komunitas. Sekarang udah punya WhatsApp ya. Punya komunitas WhatsApp-nya yang positif, yang baik, jangan yang negatif, yang jelek-jelek ya. Kita punya komunitas. Ini sekarang anak-anak muda semua kita punya komunitas ini, kita bisa beribadah, kita punya komunitas. Ya, meskipun mungkin pada waktu-waktu yang lalu kita nggak bisa beribadah secara tatap muka, kita harus punya komunitas. Tetap komunikasilah yang positif. Ya. Jangan sendiri. Kalau sendiri tadi iblis datang seperti Hawa digoda. Yang keempat, penuh dengan Roh Kudus. Lukas pasal 4 ayat yang pertama. Nah, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yang keempat, jawab Yesus kepadanya, penuh dengan Roh Kudus dan firman. Ya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ini firman Tuhan.
Yang ke-8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis juga, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Yang ke-12, Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Allah Tuhan Allahmu. Ya. Nah saudara, iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus, tapi karena Tuhan Yesus itu penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan firman, maka iblis itu pergi. Iblis dikalahkan. Coba kalau kita nggak punya Roh Kudus, nggak punya firman, itu iblis datang dengan firman juga. Ya, iblis ngerti firman, saudara, tapi dia tidak pernah menjalankan. Dia ngerti gini. Tapi kalau kita punya Roh Kudus dan kita ada firman, kita bisa perangi itu, kita bisa lawan itu dengan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan. Akhirnya iblis itu pergi. Ya, nah, saudara, yang kelima, selalu berjaga-jaga. Matius pasal 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita berjaga-jaga. Ya. Wah kalau gitu nggak bisa tidur dong Om. Tidur boleh, tapi kita berjaga-jaga jasmani kita, tapi rohani kita tetap kontak kepada Tuhan. Connect kepada Tuhan. Ya. Jaga-jaga, jangan sampai kita kebobolan. Nah, saudara, yang terakhir tentang menggalang persatuan supaya untuk mengatasi keperpecahan. 1 Korintus 1 ayat yang 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kita jangan sampai terpecah-pecah. Karena kalau kita terpecah-pecah, ingat sapi tadi dicaplok sama si macan. Iblis juga begitu. Ya, dia berusaha memecah belah, tapi kita tetap bersatu sehati dan sepikir. Supaya kita semua, iblis gak berkutik. Kalau kita kuat, seperti tadi macan atau harimau menyaplok singa sapi yang kumpulan banyak, dia gak berani. Tapi begitu sapi itu sendiri terpecah belah, dia caplok. Jangan sampai saudara, kita menjadi mangsa si iblis. Kita tetap berjaga-jaga, kita tetap bersatu hati, kompak. Kompak itu singkatan kalau menurut saya. K-nya adalah kumpulan. O-nya orang-orang. M mau. P-nya patahkan. Patahkan. Bukan dipatahin ya. AK-nya ya akunya. Jadi kumpulan orang-orang yang mau patahkan akunya. Kalau kita mau kumpul, mau kompak, kita bisa bersatu, kita harus patahkan aku kita. Jangan kita timbulkan. Tapi iblis saudara. Iblis berusaha keras untuk mengalahkan semua itu. Kompak sih boleh kompak. Dia ambil satu, P-nya. P-nya bukan patahkan, tapi paksakan. Kumpulan orang-orang yang mau paksakan akunya. Nah itu terpecah belah. Kompak sih kompak boleh, tapi P-nya bukan patahkan, tapi paksakan. Kalau si A mau gini, si B maunya saya mau segini, si saya maunya gini. Udah, bubar. Ya, kita kompak. Kumpulan orang-orang yang mau patahkan akunya. Seperti halnya sebuah kue. Ya. Kue itu bahan bakunya terdiri dari apa saudara? Telur, terigu, ya, tepung terigu, gula sama mentega. Ya. Kalau misalnya si telur nggak mau patahkan akunya, saya ini kan bulat bagus bentuknya, saya nggak mau gabung sama mereka. Nggak bisa. Dia harus patahkan, pecahin telurnya, masukin ke dalam tempat. Gula juga gitu. Kamu tawar, nggak berasa. Nih saya paling manis. Dia nggak mau paksakan, dia nggak mau gabung. Itu nggak bisa jadi kue. Tapi kalau telur, gula, terigu dan mentega semua dicampur jadi satu, diaduk, ya, dipanasi, dipanggang di atas api yang cukup, bisa jadi kue. Kue yang enak bisa dinikmati oleh kita sekalian. Ya, jadi saudara, kita harus patahkan aku kita supaya persatuan itu tetap terjadi. Nah saudara, inilah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya memberi kekuatan bagi kita sekalian. Jangan sampai kita terpancing oleh tipu daya si iblis. Mari saudara, kita akan naikkan satu pujian. Penuhiku, penuhiku. Kita naikkan pujian ini supaya kita boleh benar-benar dipenuhi oleh kuasa Tuhan dan firman dengan Tuhan. Seperti rusa rindu sungai, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku.
minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapakan Tuhan, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, siapa yang rindu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, biar naikkan pujian ini. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dia akan mencurahkan kuasanya bagi kita sekalian, sehingga kita terpancing oleh tipu daya iblis. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara. Urapi kami Tuhan dengan minyak kudus-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Penuhiku dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku. Tuhan lihat, Engkau melihat kerinduan hati umat-Mu Tuhan, yang mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami rindu dipenuhi oleh kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan minyak penuhi kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Terima kasih. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Penuhi umat-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkarya dengan leluasa Roh Kudus. Urapi setiap kami Tuhan dengan minyak-Mu yang baru, dengan minyak kudus-Mu. Oh Yesus Tuhan, penuhi terus Tuhan Yesus. Penuhi itu, penuhi dengan minyak. Haleluya Yesus, terima kasih. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Oh kuasa Allah berkaryalah. Penuhi setiap umat-Mu Tuhan yang merindukan kuasa-Mu. Yesus Tuhan, buka hatimu, buka hatimu. Terima kuasa Roh Kudus. Dia berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau melihat umat-Mu Tuhan yang merindukan kuasa-Mu. Oh Yesus Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi dengan
urapi itu. Urapi dengan minyak kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Dalam nama Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan pagi hari ini. Oh, Kau lihat kerinduan hati umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Penuh dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga tidak terpancing oleh kuasa iblis maupun kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus. Urapi Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu. Oh, Roh Kudus berkaryalah dengan leluasa, dengan luar biasa. Kira Yesus Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Oh, haleluya. Yes, Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan yang merindukan kuasa-Mu, merindukan kuasa Roh Kudus itu. Penuhi mereka semua, penuhi kami sekalian di dalam nama Yesus. Kuasa Allah berkaryalah. Iblis tidak lagi berkuasa bagi kami. Di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Yes. Oh, haleluya. Dengan minyak kudus. Dengan minyak kudus-Mu Tuhan. Dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, bangkitkan roh-Mu di dalam di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu saat ini. Pagi hari ini kami sangat butuh Roh Kudus menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus. Penuhi dengan kuasa. Oh, dimanapun kami berada, anak-anak-Mu berada, kuasa-Mu sanggup menjangkau pada kami sekalian di dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus, jangan sampai kosong, saudara. Kalau kosong, iblis berkuasa, menyerang dengan lebih sadis lagi. Penuhi Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya-Mu yang indah pagi hari ini. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang sudah dipenuhi bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sudah membuka hati, boleh penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kami tidak kosong lagi. Kami senantiasa mengisi kehidupan kerohanian kami dengan firman-Mu, dengan pujian, penyembahan, sehingga tidak menjadi sasaran dan tipuan iblis. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Setiap kami boleh senantiasa ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini saudara, Tuhan mencurahkan berkat-Nya dengan luar biasa. Setiap kita yang sudah membuka hati, mempersilahkan Yesus, mempersilahkan Roh Kudus masuk dalam hatinya, sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saatnya kami juga akan masuki perjamuan kudus. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni.
Ajarilah kami. Saya undang para petugas perjamuan kudus. Kasih-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Kasih-Mu Yesus Tuhan. terus tiada Yesus, halo. Yesus Tuhan, ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada Darahnya. Saudara, sebelum kita makan dan minum makan tubuh dan darah Yesus, biarlah kita boleh saling mengampuni. Mungkin ada di antara kita yang punya permasalahan dengan sesama kita. Apakah itu orang tua kita, apakah itu anak, istri, teman-teman sepelayanan. Lepaskan pengampunan ini. Sehingga perjamuan kudus pagi hari ini boleh jadi kekuatan bagi kita sekalian. Boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Haleluya Yesus. Haleluya. Roh Kudus berkarya dengan luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Lepaskan pengampunan ini. Ajarilah. Dalam nama Yesus Tuhan mengampuni orang-orang yang bersalah bagi kami. Kami juga mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kami. Di dalam nama Yesus, lepaskan pengampunan ini. Supaya kuasa Allah, perjamuan kudus pagi hari ini boleh jadi berkat bagi kita sekalian. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami ini Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Haleluya. Ajarilah Terima kasih Tuhan Yesus. kami Haleluya. kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dalam nama Yesus. Dan sekarang Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu, kuasa-Mu Tuhan di dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Setiap kami yang akan minum akan tubuh dan darah Yesus, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kelepasan, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah dapatkan jalan keluar. Oh haleluya, dapatkan kemenangan dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap masuki perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Tanyakan pujian tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap
Semua sudah dapat, saudara? Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri. Kita pegang roti di tangan kanan kita dan kita mengangkatnya tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan tubuh Yesus dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum darah Yesus dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan. Kita ucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau yang layak untuk terimanya. Haleluya Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari supaya percaya katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Lanjutnya saya serahkan. Kita mau memberikan perpuluhan dan juga persembahannya. Ini minggu pertama. Yang belum membawa perpuluhan bisa juga ditransfer ke rekening BCA GBI Ketapang Utara. Sebelumnya kita mau doa terlebih dahulu. Saya persilakan Saudara Lina untuk bantu berdoa. Terima kasih Bapak untuk pagi yang indah ini Bapak. Engkau telah kembalikan kami Bapak di rumahmu ini Bapak. Dan tiba saatnya Bapak kami akan memberikan yang terbaik Bapak. Dari hasil kami ini Bapak kami akan memberikan ini Bapak untuk memperluas kerajaan-Mu Bapak. Amin. Terima kasih Bapak. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan untuk yang sebelah kiri Om Rudi. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas. Berkasnya yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas. Berkasnya ketika Tuhan
Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan yang sudah memberi. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menduai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menduai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang akan memberkati saudara semua. Selamat ya. Ya, shalom saudara sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur kita sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah menabur untuk pelayanan pembelian gereja tempat ini. Tuhan memberkati. Mari saudara kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Ajaib Engkau Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan. Yes, terima kasih. Ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Pada akhirnya Tuhan, kembali kami datang kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Biar semua pujian penyembahan kami boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum dan hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga Engkau mendengar dan menerimanya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi pegangan bagi kami sekalian. Boleh kami menjadi kekuatan bagi kami sekalian untuk kami tidak mudah terpancing dengan tipu daya iblis yang sedang merajalela pada saat ini. Biarlah kami mau selalu penuh dengan firman-Mu, kami penuh dengan Roh Kudus-Mu, doa dan pujian dan penyembahan. Kami mau selalu kompak dan bersatu hati, tidak terpecah belah, karena semuanya itu bisa mencegah untuk serangan tipu daya iblis. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih seberapa banyak umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini. Engkau sudah memberikan kekuatan baru kembali kepada kami sekalian. Kami pulang di tempat ini seperti bagaimana kami datang, tapi kami mau pulang dengan kemenangan, kesembuhan, pemulihan dan berkat yang besar daripada firman Tuhan untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kepada hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini, baik yang memimpin pujian, menjadi singat pemain musik, multimedia, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus Tuhan pakai mereka dengan lebih lagi, dengan lebih setia lagi, mengiring Engkau, melayani Engkau sampai dengan akhirnya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami tinggalkan tempat ini menuju aktivitas kami masing-masing, biarlah perlindungan dari Yesus tetap melingkupi kepada kami sekalian. Dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan, mara bahaya, hal-hal yang merugikan maupun dimainakan, virus-virus maupun bibit penyakit. Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi kami sekalian. Tuhan berkati setiap aktivitas umat-Mu, apapun yang dikerjakan setiap harinya, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil dan beruntung. Pertemukan kami kembali Tuhan pada minggu yang akan datang, untuk kami bersama-sama lagi memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk masalah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Engkau berkarya dengan luar biasa. Tuhan menghentikan semuanya ini dan segala sesuatunya ada dalam kendali-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya perlindungan-Mu senantiasa melingkupi kepada kami sekalian. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pembelian gereja tempat ini Tuhan. Biar Tuhan cukupkan biaya. Meskipun biayanya cukup besar 3M, tapi kami memiliki Allah yang maha besar, yang sanggup mengadakan segala perkara ini. Tuhan memberkati kepada umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah menabur dalam pembelian gereja ini Tuhan. Engkau berkati dengan berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah akan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Dan kami siap menerima berkat Tuhan. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara berkati Tuhan sama-sama katakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kembali di minggu depan. Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.